Om Swastiastu, Raja Ngungi. Kembali lagi dengan Titiang Dewa Agus. Titiang akan melanjutkan video selanjutnya mengenai pembahasan mengenai karma. Titiang sangat ingin mengangkat topik karma ini karena kita sebagai orang Bali, di mana orang Bali tersebut menjadi ajab kuat sampai sekarang karena kita sangat mempercayai karma. Apapun yang kita lakukan akan berbuah kepadamu. Kemanapun kita sembunyi, karma itu akan tetap mengejar kita. Sehingga bagi orang Bali, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menghindar dari karma. Terinspirasi dari cerita tersebut, Titiang akan membawakan suatu cerita yang sering dibawakan oleh Sri Ramakrishna Paramahamsa. Mungkin semeton-semeton yang menyenangi filsafat atau darsana sangat sering mendengar nama beliau. Selain dari Sri Sangkacarya dengan Vedanta darsananya, Sri Ramakrishna Paramahamsa sering membawakan cerita ini di beberapa kali ceramahnya beliau. Jadi beliau menceritakan mengenai dua sahabat, di mana dua sahabat ini sangat senang mengunjungi rumah bordil atau pelacuran. Mereka akan mengunjungi rumah pelacuran itu setiap malam minggu. Suatu saat mereka berjalan menuju rumah pelacuran tersebut. Di tengah jalan, mereka mendengar lantunan dari Begawat Gita. Nah, satu sahabat memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan mengunjungi rumah bordil tersebut dan mendengarkan ceramah Begawat Gita tersebut. Sementara satu sahabat lagi masih tetap mengunjungi rumah pelacuran. Nah, pada saat ceramah tersebut, satu sahabat ini malah pikirannya memikirkan temannya yang berada di rumah bordil tersebut. Dia sangat iri karena temannya bisa melakukan apa yang dia inginkan, bersenang-senang di rumah pelacuran. Kebalikannya, temannya yang berada di rumah bordil ini malah mengagumi temannya yang memutuskan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik atau mengunjungi rumah pelacuran dan melakukan perbuatan yang seperti kita ketahui bersama dengan pelacur. Dia malah melakukan perbuatan yang baik, yaitu mendengarkan ceramah Begawat Gita. Nah, di sini semeton sang-sami mungkin bisa menyimpulkan dari manakah dua perbuatan tersebut yang menghasilkan karma yang dalam. Seperti kita ketahui bersama, karma meninggalkan jejak tidak hanya di tubuh fisik, tapi dia juga akan meninggalkan jejak mengurat yang sangat dalam di tubuh pikiran atau tubuh mental, di mana karma itu bukan hanya tentang tindakan atau action, tapi lebih kepada kehendak. Ketika kehendak kita sudah melakukan sesuatu yang buruk, apalagi diiringi dengan emosi, kegetiran, nah, tambah lagi karma itu akan semakin menjadi. Seperti kita ketahui bersama, dalam Weda, dalam Upanishad, ataupun dalam budaya kita di Bali, dalam buku agama-agama Hindu kita di Bali,
kita mengenal adanya lapisan tubuh. Ada yang disebut pancakosa. Kalau di Bali kita mengenalnya Trisarira. Pancakosa ini terdiri dari Anomaya kosa, tubuh fisik, Manomaya kosa, tubuh mental, Pranamaya kosa, tubuh energi, Wisnanamaya kosa, tubuh pengetahuan atau tubuh eterik, para yogi menyebutnya, dan terakhir Anandamaya kosa, yaitu tubuh kebahagiaan. Sementara Trisarira itu sendiri terdiri dari Stula Sarira, fisik, terus Suksma Sarira, yaitu suksma, tubuh sukma atau jiwa atau tubuh mental, dan terakhir adalah Antakarnasara, kita menyebutnya tubuh penyebab. Di luar daripada itu adalah sang diri yang lebih tinggi atau kita menyebutnya sebagai Atman. Jadi karma itu bekerja pada 3 level tubuh ini, yaitu tubuh fisik, tubuh mental, dan tubuh energi. Pada tubuh fisik, ia berupa tindakan atau action yang kita lakukan. Sementara pada tubuh mental, ia berupa kehendak, berupa emosi, berupa pikiran buruk. Dan terakhir pada tubuh energi, mungkin kita di Bali mengenal praktek-praktek seperti Ngaji Wekik, pasangan, Desti, Teluh, Deranjana. Nah, ini bekerja pada level tubuh energi. Ini akan menggurat sangat dalam dan meninggalkan jejak karma yang sangat dalam. Apabila kita analogikan dengan suatu kejadian, misalnya ada suatu kejadian ketika kita bermain-main dengan pisau dan tidak sengaja membunuh orang. Itu analogi yang pertama. Yang kedua, ketika kita suatu saat memotong sayur di dapur, terus datang teman kita bertengkar, akhirnya kita menusuk teman kita itu dengan sayuran dan dia meninggal, membunuhnya lah. Terus yang ketiga, kita merencanakan dengan cermat untuk membunuh seseorang, kemudian kita melakukannya dan membunuh seseorang tersebut. Terus yang keempat, kita berlaku ramah baik, mengundang seseorang ke rumah kita, menyediakan makan dan minum, kemudian ketika dia tertidur kita menggorok lehernya hingga dia mati. Dan analogi yang kelima, kita berniat membunuh seseorang, berpikiran buruk di pikiran kita, merencanakan di pikiran kita ribuan kali bagaimana kita membunuhnya, saya harus membunuhnya ribuan kali, berniat di pikiran kita, diringi dengan emosi, kehendak segala macam, terus kita melakukannya. Nah, dari kelima analogi ini, semeton sareng sami bisa simpulkan manakah yang akan meninggalkan jejak karma yang paling dalam. Pasti yang kelima, karena dalam pikiran kita sudah berkehendak membayangkan melakukan perbuatan buruk ribuan kali. Tentu saja itu akan membekas, meninggalkan jejak-jejak karma dalam tubuh pikiran kita. Sekian dulu untuk malam ini. Kita akan lanjutkan lagi video ini.